Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Sekarang saya akan melihat di agriaponik bagaimana pola penanaman di tempat ini seperti apa. Kita akan belajar, kita akan melihat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penambahan ilmu untuk saudaraku semua. Nah, ini tempatnya di daerah Ciracas di Kelapa II Wetan. Masa pandemi kita itu kan banyak sekali orang pengangguran, ya kan? Nah, pengangguran lalu orang disuruh bekerja dari rumah, WFH. Nah, ketika WFH otomatis kan nggak punya uang ya. Ada beberapa pengangguran nggak punya uang, sehingga Bapak Paul dan keluarga itu kemudian memutuskan untuk membuat suatu area seperti ini di sebelah rumahnya. Jadi beliau rumahnya di sebelah. Jadi ini tanah keluarga, tanah Bapak Paul, dan kemudian beliau membuat suatu perusahaan, ya tentunya harus ada perusahaan ya, di mana perusahaan ini adalah membangun suatu pendidikan oleh fasilitas pendidikan dan pelatihan dan magang bagi UMKM, karena beliau juga pemerhati RT RW sini nih. Jadi ketika beliau membuat ini, tentu saja lingkungan dilibatkan. Dan ini modelnya kolaborasi. Jadi ketika kolaborasi itu tidak sendirian. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada partner kami, BKKBN, kemudian ada IKA Lemhanas, gitu ya, kemudian Institut Bisnis Nusantara, kemudian ada Sevaka Food. Jadi kita ada pada prinsipnya untuk membuat ketahanan pangan, Pak. Jadi ini adalah program setengahnya membantu pemerintah dalam ketahanan pangan. Ya. Dan ketahanan pangan ini terdiri dari protein, itu situ tempe. Kita kerjasama sama Rumah Tempe Indonesia. Sudah pernah dengar ada Rumah Tempe Indonesia? Belum pernah? Belum. Sampai seumur ini juga saya baru dengar. Bapak juga ya? Kita ternyata sudah ada, Pak. Jadi Rumah Tempe Indonesia, dan itu bermarkas di Bogor. Ya, ketuanya Pak Suheri. Kemudian kita ada lele. Nah, lele itu juga pengganti daging kan, gitu ya. Nah, itu sampai dipijah. Jadi di pemijahan, artinya di bibit ya. Nah, kemudian setelah itu kita ada telur ayam petelur baru regenerasi. Jadi sekarang lagi kosong karena regenerasi tadi kan, itu memang kalau ayam ada periodnya ya, ada masanya. Dan kemudian kita ada greenhouse ini. Ini mohon maaf karena kemarin kena angin gebes ya, jadi kita agak sedikit greenhouse-nya agak bolong-bolong. Injih ya. Jadi greenhouse ini kita fokusnya di lumut, sayur sehat, dan kemudian kita juga ada microgreen. Nanti kita akan lihat sampai ke belakang. Oke, kita mulai dulu. Oh, kita juga punya ini ya, penelitian. Jadi ada satu ruangan yang kita khususkan untuk penelitian. Jadi kalau misalnya ada universitas yang mau melakukan penelitian, silakan siapkan ruangannya. Udah kerjasama dengan mana, Mbak? Ada universitas itu ya, Pak, Institut Bina Nusantara, Bisnis Nusantara, kemudian Pancasila, kemudian untuk pasca panen itu ada kita kerjasama sama Sahid dengan salah satu ibu, ada yang memang sudah jagoan di pengolahan after panen. Dan kemudian kita sebenarnya ini area ini tuh showroom. Aslinya kita juga punya lahan lebih besar itu di Purwakarta. Di Purwakarta tuh di lead sama Pak Toto itu lebih luas ya. Kita kerjasama sama BKKBN untuk mengurangi stunting. Gitu. Jadi stunting itu juga salah satu yang tidak pernah habisnya. Ternyata belum tuntas gitu. Jadi sehingga BKKBN ketika melihat itu ada kesempatan, mereka malah kepengen ikutan sama kita. Jadi kita banyak sekali Pak partner ya, Pak. Dan kita berharap lebih banyak lagi partnernya ya, supaya kita bisa sama-sama berbuat sesuatu lah. Iya. Mari kita ke tempe. Jadi kita ke arah Rumah Tempe, Agria Tempe. Yes. Nah,
Kita lihat aktivitas di dalamnya seperti apa, proses pembuatan tempenya. Nah, ini kacang kedelai direndam sampai 1 kali 24 jam. Begitu. Lalu nanti kulit-kulitnya diaduk-adukan, disaring. Nah, disaring, dibantu penyaringannya dengan alat ini. Oh, ini. Pemecah kulit kedelai. Sini, Pak. Monggo, Pak, lihat ini lagi direndam, Pak. Nah. Ini dibersihin terus, gitu 2 kali. Kalau dulu kan diinjek-injek ya. Kalau sekarang enggak. Enggak lah, Tapi diputar enggak, Pak, di sini? Enggak, cuma direndam aja. Kita pakai kekuatan tangan. Pakai otot. Kemudian dibuat di pemecahan ini. Nah, ini alatnya beli dari RPI. Jadi mereka menyediakan semuanya. Jadi kita partner sama mereka. Ya. Dalam negeri semua, Mbak ya? Dalam negeri semua. Kok ini ternyata sudah diekspor sampai luar negeri semua. Kanada, Amerika itu semua pakai ini, Pak. Kemarin kita ketemu sama Pak Suhairi, ada videonya. Beliau cerita bahwa RPI itu aslinya adalah kayak koperasi, tapi pada akhirnya sekarang dia supportnya adalah support alat-alat. Ya. Nah, setelah dari sini disaring, kemudian dipanaskan atau direbus. Ya, itu juga cukup lama 2-3 jam. Setelah itu dibeber ke situ, Pak, untuk dikeringkan. Nah, sampai kering. Gitu. Oh, di sini. Sampai kering. Nah, setelah sampai kering, baru setelah kering diragi. Diragi, kemudian diayak. Gitu. Jadi ditiriskan di sini nggak dijemur ya, cuma dimasukin aja. Jadi sebenarnya kayak diangin-anginin gitu lah, kayak ditiriskan. Iya. Betul. Nah, setelah itu dibungkusin, Pak, dengan packaging di sini ya. Iya. Packaging di sini lagi. Ya, jadi ini ragi tempe. Ini kita juga ada rumusan gitu ya. Ada rumusannya juga, rumusan yang seperti biasa sih. Kita ada ukuran, nanti kita rapikan gitu ya, sampai akhirnya kita taruh di sini, Pak, dijemur dengan suhu fermentasinya sampai 30 derajat. Nih kemarin ini, lihat nih, udah mulai. Ini lagi baru mau jadi. Biasanya berapa lama, Mbak? Ini 24 jam, Pak. Oh, 24 jam. Baunya enak kalau pakai daun. Kalau udah dimasak sih bener. Sama aja ya. Jadi daun sama plastik nggak ada bedanya ya. Iya. Cuma aromanya. Kesannya tuh lihatnya enak banget gitu. Oh, ini prosesnya ya. Prosesnya seperti ini, Pak. Kita juga bisa mendoan, tapi mendoan berdasarkan order. Oh, mendoan berdasarkan order. Ini nanti mungkin ini sudah bisa dicicip-cicip, Pak. Sudah bisa. Ini yang langsung mentah mau konsumsi bisa ini, Pak. Dicicip-cicip loh, Pak. Ini yang sudah jadi. Ini kan beda ininya. Iya. Ini berapa jam? Sehari juga? Enggak, kalau udah jadi ini 48 jam, Pak. Dari pembuatan sampai jadi. Oh. Kalau yang ini ukuran 400 gram. Kalau yang ini, yang kecil ini 300 gram. Oh, ini 300 gram. Ini mentah ini langsung konsumsi bisa, Pak, nggak apa-apa. Juga harus ini ya, maksudnya atas bawah supaya uapnya keluar. Udaranya keluar. Jadi kalau Soalnya kalau belum jadi, Pak, ya, kayak itu tadi ditaruh di meja seperti ini, kan di bawahnya nggak ada udara, Pak. Iya. Nanti lama-lama busuk. Nah, yang atas ini bisa apa-apa, cuma yang bawahnya makanya dibikin bolong-bolong. Tapi ininya nggak dibolongin, Pak? Dibolongin. Oh, dibolongin. Harus. Kalau nggak dibolongin nggak jadi nanti, Pak. Oh. Jadi semalamannya udah nanti berair busuk karena ada raginya, Pak. Jadi plastiknya dibolongin ini? Dibolongin, Pak, kecil-kecil. Kalau sini 7, sini 17. Pakai jarum atau pakai apa bolongin? Pisau, Pak. Oh, pakai pisau ya. Tapi ujungnya aja ya? Ujungnya pisau aja, Pak. buat apa? Udara. Tapi itu kalau dibawa ya, kalau di mobil panas banget kok belum matang. Iya. Saya suka bawa tuh masih belum matang. Soalnya kalau di mobil aja baru belum jadi matang. itu, Pak, baru jadi itu masuk kita tadi pagi packing, masukin situ harus pakai suhu paling nggak 25 sampai 30 derajat. Harus dia pakai suhu panas. Nanti kalau kurang panas agak lama. Jadi sih jadi, Pak. Perkembangannya agak lama.
beda sama yang suhunya panas cepat. Maka itu kalau musim hujan ini tadinya 5 kilo, kita raginya paling nggak 7 Pak ya. Itu harus ditambah 8 gitu karena cuaca Pak. Ini namanya greenhouse. Ya. Jadi ini adalah area di mana hidroponik kita ada beberapa macam metode yang kita buat di sini. Ini untuk percontohan aja, untuk pendidikan atau untuk apa? Pendidikan juga. Pendidikan, percontohan, pelatihan sampai penjualan. Penjualan juga. Kita perlu operasional. Jadi kita ada macam-macam contoh ini supaya nanti untuk terapan di rumah-rumah kita tergantung untuk space yang dibutuhkan seperti apa sih. Kalau space-nya luas ya kita bisa pakai. Ya, kalau mereka ingin belajar di sini biasanya gimana, Mbak? Jadi ada program, kita ada program seminggu ada, 3 bulan ada, 2 minggu ada. Jadi tergantung tailor made kita. Ya, tapi yang jelas minimal itu seminggu. Berapa orang? Minimal 3 orang. Biayanya? Biayanya kita atur nanti. Itu masalah bisa tinggal kontak langsung aja ya. Kita kan kita penginapan udah ada. Ada penginapan. Ada. Jadi dari luar kota bisa? Iya, kita justru itu. Jadi kita juga ada banyak kerjasama sama yang akan didatangkan dari Purwakarta sama Klaten. Kita mau bikin itu. Jadi itu mereka 3 hari sih di sini. Jadi mereka mungkin sudah ekspor. Jadi mereka hanya melihat caranya. Karena kita banyak ritual yang harus dilakukan. Ketika ini model seperti ini nggak bisa sembarangan. Jadi harus diajari the habit. Ya, habit. Ternyata ini kalau habit kita nggak benar, nggak jadi. Agak fail. Oke. Ya, jadi mungkin habit pertama tuh tiap pagi begini nih. Yang kuning-kuning kita ambil. Jadi dia fokus pada daun-daun yang memang bagus. Oh, air ngalir terus, Mbak ya? Yes. Oh, ini masalah sistem. Sistemnya gimana? Ini masalah sistem. Silakan ya, Adik. Jadi itu NFT ya, nutrien film teknik. Jadi kita mengalirkan nutrisi untuk diputar. Terus nanti akhirnya feedback looping gitu, balik lagi. Nah, ini kita menggunakan namanya NFT. Itu DFT, cuman bedanya dia menggenang di air, dia tidak. Dia cuman ini nggak menggenang? Tidak, tapi diserempet aja bawahnya. Cuman dia tuh lebih tidak tahan, tidak busuk daripada yang DFT. Tetapi kalau mati lampu, kelebihan ada di DFT, dia akan tergenang air, dia akan aman. Yang itu aquaponik. Ini aquaponik. Hidroponik. Yuk, kita masuk sini. Oh, sini dulu. Ini kebetulan kita lagi pocoy. Nah, ini ya, mungkin sistemnya sama kayak tadi ya. Raket apung sama. Ini raket apung. Cuman bedanya dia kalau apung berarti nggak ngalir, Mas ya? Cuma ngalir, dia diputar. Dia kalau di akuarium itu namanya viper, namanya ada kayak gelembung udara yang ditembakkan sini. Dia butuh udara juga kan. Tapi kalau dari NFT itu kan kemericik air itu ada gelembungnya, itu aja. Kalau ini dia diputar ke ujung ke ujung, nutrisi akan berputar. Dan tiap hari itu kita cek suhu pH. Oh, langsung tetap pakai ini ya? Oh iya, pH-nya kita mesti nutrisinya atau pH-nya berapa? Ya, sama dari sini ngalir BBM-nya ya. Saya penggemar ini. Ini namanya sawi samhong King F1. Oh, aduh, kalau beli bibit itu namanya sawi samhong King F1. Oh, ini akarnya. Ya, dia kan bersih ya? Bersih. Jadi enak banget. Biasanya pembeli itu maunya dia digulung, di kemasannya terus supaya dia tahan sampai rumah masih fresh. Ini boleh loh dibeli. Nanti pulang. Iya. Ini keras-keras banget, Mas. Teman saya, anak saya nggak suka sayur jadi suka sayur. Ini coba. Boleh dipotes sih? Monggo. Nih. Mau potes yang mana? Nih. Bunyinya, iya, kriuk banget. Anak saya tuh sukanya gorengan, garing. Jadi kalau ini dia berasa masih ngigit. Jadi untuk anak-anak yang susah makan sayur mungkin ini jadi alternatif. Ya, saya sarankan ibu-ibu. Nah, ini kale. Ini kale ini ada 2 macam. Kale yang keriting, ada kale yang gede gitu, yang kayak sawi ya. Tapi kita ambil yang keriting dan kita jus.
nanti mungkin akan merasakan jusnya ya. Kita akan duduk di situ. Ini sama. Ini seperti biasa, mungkin ini failure karena kena hujan. Ini lokasi di Agriaponik. Bisa kita lihat saudaraku, kita akan melihat budidaya lele di Agria Ponik ini, tapi ini namanya Agria Mina, perikanan sehat omega 3. Jadi kita lihat prosesnya seperti apa, bak-baknya seperti apa. Ayo kita lihat. Saudaraku, ini bak untuk budidaya lele. Kita bisa lihat bentuknya seperti apa. Ini lelenya. Membersihkan. Ya. Ini diangkat. Nah, ini kan kotoran tuh kelihatan total. Dengan air di sini. Air. Oh. Iya, nanti ngalirnya ke depan, dia buangnya ke depan. Ini kan dia buang amoniaknya bekas pakannya ke sini. Tuh yang bawah kan bau dia. Buang nanti ditambahin gitu. Jadi kalau nggak bau Pak, setiap pagi Pak itu Pak kurang. Nah, ini penambahan air seperti ini. Ini diameter 2 meter ya? Diameternya 2 meter nih. Jadi isinya 2000 lele. Tergantung ukurannya dia. Tergantung ukuran ya. Oke. Kita sekarang sedang berada di depan kandang Agria telur sehat omega 3. Di sini juga diajarkan bagaimana memelihara ayam petelur. Silahkan yang ingin belajar, silahkan datang ke sini. Oke, demikian saudaraku, mudah-mudahan kunjungan saya ke Agriaponik bisa menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, Tuan Gardiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.